Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erna Yulianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Mari kita mulai dengan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan sosial negara-negara ASEAN relatif homogen dan saling membutuhkan, sehingga dapat mempermudah terjadinya interaksi dalam berbagai bidang. Banyak faktor yang dapat menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain yaitu faktor iklim dan faktor geologi. Faktor yang pertama yaitu faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan pola arah angin berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut dengan angin muson timur dan angin muson barat. Angin ini menyebabkan adanya musim kemarau dan musim hujan. Wilayah ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis, di mana iklim fisis dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu wilayah. Perubahan iklim yang tidak terprediksi dapat menyebabkan adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim juga memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana yang terjadi di Asia Tenggara, ASEAN menjalin kerjasama antar anggotanya. Kondisi iklim yang sama membuat negara-negara ASEAN saling bahu-membahu untuk saling membantu. Adapun contoh kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam hal menanggulangi bencana yaitu seperti ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberi bantuan berupa pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Kemudian, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Faktor yang kedua yaitu faktor geologi. Berdasarkan kondisi geologinya, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan antar lempeng ini identik dengan kemunculan gunung berapi. Adapun rangkaian gunung yang berada di negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan dapat mengakibatkan bencana alam geologis seperti gempa bumi. Namun, apabila gempa bumi terjadi di laut, dapat mengakibatkan tsunami. Ada 4 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar yang pernah mengalami gempa bumi dahsyat dengan korban jiwa yang sangat banyak. Negara-negara lain pun turut membantu melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan. Mereka memberi bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan pada masa pemulihan. Faktor yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura karena wilayahnya yang sempit. Walaupun tidak memiliki sumber daya alam, namun Singapura menguasai perdagangan dan industri, sehingga negara-negara lain yang memiliki sumber daya alam mengekspor barang mentah ke Singapura untuk diolah menjadi kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan negara mereka. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi dapat mempermudah manusia dalam berbagai hal ketika mereka beraktivitas. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, teknologi komunikasi digunakan untuk bertukar informasi. Dan teknologi produksi digunakan untuk produksi sandang, pangan, maupun papan.
Pertama yaitu teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan dalam aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, mendesak sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan mengubah kondisi wilayah suatu negara. Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia untuk saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Namun, perkembangan teknologi juga membawa kerugian, yaitu interaksi secara langsung antar masyarakat semakin berkurang. Adapun perubahan yang terjadi di negara-negara ASEAN sebagai akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Perubahan yang terjadi dalam aspek sosial yaitu meliputi yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang terakhir, kerjasama luar negeri akan semakin mudah. Kemudian, perubahan yang terjadi dalam aspek ekonomi yaitu meliputi yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang. Yang kedua yaitu nilai barang lokal semakin meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Dan yang terakhir, barang-barang asing akan semakin mudah untuk dijangkau. Perubahan yang selanjutnya yaitu pada aspek budaya. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi yaitu pertama, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang terakhir, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Kemudian, perubahan yang terjadi dalam aspek keamanan, yaitu yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapatkan tempat. Yang terakhir, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah untuk diorganisir. Demikian materi mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Semoga video ini dapat mempermudah kalian dalam memahami materi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.